Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai bahasan fisika kelas 10 bab 1 tentang tentang hakikat dan peran ilmu fisika, metode ilmiah, prosedur dan keselamatan kerja di laboratorium. Materi ini akan Ibu share nanti di bahan ajar di e-learning, jadi kalian bisa mendownload ya, dan juga sebagai tambahan belajar lewat buku juga ya, atau lewat lembar bacaan LKS Fisika kelas 10. Ini adalah materi selama 1 semester, udah Ibu bagikan di grup ya, di WA grup. Jadi kalian ada patokannya dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan KBM Fisika sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dari mulai kontrak belajar, pengenalan ya, pembelajaran fisika sampai dengan PAT semester ganjil nanti bulan Desember. Kita langsung masuk ke bahasan fisika. Selain materi yang ada di buku kalian, Ibu membuat sedikit ya tambahan ataupun rangkuman juga ya. Yang pertama adalah hakikat fisika. Ilmu fisika adalah ilmu mengenai alam yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Jadi seperti misalnya kita sedang berjalan. Nah, fisika ini mempelajari unsur-unsurnya gitu ya, unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya, dan akibatnya. Seperti kita berjalan, apa yang diakibatkan atau apa yang menyebabkan kita berjalan. Di situ ciri-ciri apa saja ketika orang berjalan gitu ya. Nanti berkaitan dengan besaran, satuan gitu ya, dan persamaan-persamaan mengenai orang yang sedang berjalan. Nah, fisika ini kalau di SMP kalian belajar IPA ya, IPA. Nah, bagian dari pelajaran IPA. Ada lagi 2 yang lainnya, yaitu kimia dan biologi. Di sini diterangkan ada 4 macam hakikat fisika. Yang pertama, fisika mempelajari tentang gejala-gejala dan sifat-sifat fisik suatu benda. Seperti gerak, gaya, energi ya. Kemudian yang kedua, setiap fenomena yang terjadi di alam dapat dijelaskan dengan ilmu fisika. Seperti tadi, fenomena orang yang sedang berjalan atau fenomena terjadinya pelangi. Itu kan karena pembiasan cahaya ya. Nah, dipelajari di fisika. Kemudian yang ketiga, fisika adalah ilmu eksperimental. Jadi para ilmuwan akan membuktikan suatu fakta itu melalui eksperimen atau percobaan atau praktikum gitu ya. Dan yang keempat, fisika merupakan dasar dari perkembangan teknologi. Seperti perkembangan teknologi itu dasarnya gitu ya. Seperti bagaimana kita menggunakan Android, bagaimana menggunakan laptop, bagaimana sekarang kita menggunakan ya bahasa-bahasa analog gitu ya, itu dipelajari di fisika juga. Kemudian ruang lingkup fisika sudah ada ya di bukunya. Yang pertama dibagi menjadi yang pertama mekanika klasik. Di sini ada 3 subbab yang mempelajari tentang statika, kinematika, dan dinamika. Kemudian yang kedua adalah termodinamika yang membahas tentang kalor itu dan suhu ya. Kalor itu derajat dingin atau kandungan panas gitu ya yang terkandung dalam suatu benda. Hubungannya, kemudian perpindahan kalor dalam suatu sistem. Yang selanjutnya adalah elektromagnetisme ya. Tentu saja berkaitan dengan elektromagnet dan juga magnetnya sendiri dan listrik. Kemudian mekanika kuantum, di mana mekanika kuantum ini dibagi menjadi beberapa ya
sudah ada di sana. Mulai dari selanjutnya mekanika kuantum ini disebut juga dengan fisika modern gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah tentang bidang penelitian dalam fisika. Bidang penelitian dalam fisika itu ada fisika partikel, fisika zat terkondensasi, fisika atomik, molekuler dan optik, kemudian ada astrofisika. Sini dibaca saja ya. Untuk bab yang pertama ini kita masih tentang konsepnya. Di bab-bab selanjutnya kita belajar tentang persamaan-persamaannya, hitungan-hitungannya gitu ya. Jadi kalian siapkan konsentrasinya tetap untuk belajar fisika ya. Karena semakin ke depan kita akan semakin menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fisika dan matematika gitu ya. Nah, karena ada operasi matematika di dalamnya. Selanjutnya adalah tentang prosedur ilmiah. Di dalam fisika ada yang namanya produk atau hasil dari fisika gitu ya, produk. Produk dari fisika itu bisa berupa fakta, konsep, rumus, model, hukum, teori, dan postulat. Fakta, produk dari fisika berupa fakta, itu maksudnya keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Kemudian cara mengidentifikasi fakta yaitu dengan diamati langsung ya, kemudian dapat didemonstrasikan kapan saja. Yang kedua adalah produk berupa konsep. Artinya berupa abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Jadi gambarannya, konsepnya gitu ya. Kemudian berupa rumus. Rumus ini berupa pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Seperti di situ ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menghasilkan persamaan atau rumus gitu. Yaitu F sama dengan M kali A atau A sama dengan F dibagi M. Di mana itu percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Nah, ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Kemudian berupa model, yaitu berupa bentuk presentasi dari suatu ide, struktur, atau sistem. Kemudian berupa hukum, yaitu berupa aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan berkaitan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Contoh, tadi hukum 2 Newton, bunyinya itu, tadi kan persamaannya A sama dengan F dibagi M. Nah, hukum Newton yang kedua ini bunyinya adalah pada benda yang bergerak gitu kan ya, percepatannya berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Tuh ya. Contoh dari hukum. Kemudian berupa teori. Suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Dan selanjutnya adalah produk fisika berupa postulat, landasan dari sebuah teori, tidak dapat diturunkan dari asumsi-asumsi lainnya dan merupakan landasan logika ya, suatu teori. Hampir sama mungkin dengan hukum gitu ya, hanya postulat ini adalah baku gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dalam memahami perubahan hukum dan teori dalam fisika. Ini ada perubahan hukum dan teori dalam fisika. Hukum dalam sains adalah deskripsi mengenai fenomena yang sedang diamati. Hukum tidak menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa itu terjadi, tapi merupakan bentuk baku gitu ya. Hukum dilengkapi dengan persamaan matematis tadi ya, rumusnya. Sedangkan teori adalah dasar yang bisa menjelaskan suatu hukum itu, gitu. Nah, dalam bereksperimen dibutuhkan seseorang ahli. Namakannya fisikawan kalau dalam fisika gitu ya, ahli fisika.
Seorang ahli fisika atau seorang kita yang belajar fisika harus mempunyai sikap ilmiah dalam mempelajari fisika. Sikap ilmiah ini adalah yang pertama, pengamatan yang tajam. Tidak cukup mengapa batu kalau di air lebih ringan. Oh iya ya, lebih ringan. Tidak hanya begitu, tapi membutuhkan pengamatan yang tajam. Berpikir terbuka. Mempunyai kemauan untuk berbagi ilmu. Kemudian mempunyai rasa ingin tahu dan penasaran. Dan objektif, ya tidak subjektif. Objektif, berbicara sesuai fakta yang diamati, ya. Kemudian seorang fisikawan atau seorang yang sedang belajar fisika harus mempunyai kecakapan ilmiah. Kecakapan ilmiah ini terdiri dari 4 sifat. Yang pertama sifat mengamati, yang kedua sifat menarik kesimpulan, yang ketiga komunikasi, yang keempat perencanaan. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Dalam melakukan metode ilmiah, kecakapan ilmiah yang diperlukan ada 5. Yang pertama kecakapan berpikir dan mengemukakan alasan. Yang kedua kemauan mengamati. Yang ketiga kemampuan mengukur, kemampuan menarik kesimpulan, dan mengontrol variabel. Karena nanti dalam bereksperimen, dalam berpraktikum, itu ada beberapa variabel yang akan diamati atau diteliti. Kemudian metode ilmiah ini terdiri dari pengamatan, silakan nanti pelajari ya, kemudian merumuskan masalah, mengkaji pustaka, berhipotesis, bereksperimen, ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan eksperimen. Usahakan hanya terdapat 1 variabel bebas selama eksperimen. Jadi yang diteliti itu hanya 1 variabel bebas. Pertahankan kondisi yang tetap pada variabel-variabel yang diasumsikan konstan atau tetap. Lakukan praktikum berulang kali untuk memvariasikan hasil. Catat hasil praktikum secara lengkap dan seksama. Ini dalam berpraktik gitu ya. Kemudian selanjutnya menganalisis data dan membuat kesimpulan, mengulangi kerja ilmiah. Jadi sini ya prosedur ilmiah itu gitu ya terdiri dari pengamatan, merumuskan masalah, mengkaji pustaka, berhipotesis, bereksperimen, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengulangi kerja ilmiah. Ini mungkin di buku kalian itu berbeda, tapi pada intinya sama. Dan ini merupakan analisa lebih dalamnya gitu ya. Mungkin di kalian itu ada 5 langkah ya prosedur ilmiah. Nah, di sini kan agak lebih ya, jadi lebih rinci. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan praktikum, tentu saja di tempat yang namanya laboratorium IPA, atau lebih lengkapnya laboratorium fisika gitu ya. Kita harus mengetahui tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini adalah hal-hal yang dapat mensukseskan kita, menyelamatkan kita gitu ya, mensukseskan suatu eksperimen dengan keadaan yang diharapkan dan tidak timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang pertama kalian harus tahu jenis-jenis kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Itu ternyata setidaknya ada 6. Ada yang namanya terluka, itu seperti apa? Terkena radiasi, terkena zat korosif, terbakar, terkena racun, dan terkena kejutan listrik. Ini hanya pengertiannya saja ya. Kemudian kecelakaan di laboratorium itu penyebabnya kurang lebih ada 5. Yang pertama kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan, proses, dan alat yang digunakan.
Yang kedua, kurang cukup instruksi dan pengawasan dari pengelola lab. Yang ketiga, tidak menggunakan alat pelindung dengan tepat. Yang keempat, tidak memperhatikan instruksi atau aturan. Dan yang kelima, tidak memperhatikan sikap yang baik waktu bekerja di lab. Nah, kebetulan kepala laboratorium IPA itu saya ya. Jadi biasanya di lab IPA itu sudah ada beberapa instruksi yang ditempel ya di dinding ya, tata tertib, kemudian ada petunjuk penggunaan di alat-alat yang dipakai atau bahan-bahan yang akan dipakai. Mana bahan yang korosif, mana bahan yang menyebabkan memancarkan radiasi. Nah, itu sudah diberikan tanda gitu ya. Kemudian alat-alat keselamatan kerja. Nah, ini ya, ada jas lab, ada sepatu safety, ada masker gas, pelindung telinga tuh ya, kacamata pelindung wajah, sarung tangan. Kemudian keselamatan kerjanya masih ini ya, aturan keselamatan kerja, aturan dasar digunakan harus diikuti agar eksperimen dan percobaan di lab dapat berlangsung dengan aman gitu ya. Aturannya setidaknya sini ada 8 ya. Aturan keselamatan umum ya, secara umum ketika orang masuk ke lab gitu ya, ke lab IPA. Dan ini aturan keselamatan mata, aturan keselamatan benda panas, aturan keselamatan terhadap api, ya, sudah lengkap ya. Tinggal dipelajari, dibaca. Kemudian yang harus kalian tahu juga, ini ada lambang-lambang bahaya. Setidaknya ini ada 1, 2, 3, 4, 6 ya. Kalau ada seperti api itu mudah terbakar. Kalau ada yang memancar mudah meledak. Kalau ada tangan, bisa ada air, bahan berkarat. Kemudian bahan beracun itu tengkorak. X atau cakra itu adalah bahan iritasi. Yang seperti kipas angin itu adalah tanda bahan radioaktif. Nah, biasanya gambar-gambar ini ada di alat-alat, ada di bahan-bahan kimia ya, supaya kalian tahu gitu tandanya dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian peranan fisika dalam kehidupan dulu sebelum adanya listrik sekitar tahun 1600 ini dianalisa ya. Dulu itu tidak ada televisi, mobil, telepon genggam, kendaraan hanya kuda gitu ya. Nah, kalian bisa membayangkan bagaimana setelah adanya listrik gitu ya. Dan pada masa kini penemuan alat transportasi modern lebih banyak lagi, ada mobil, pesawat terbang ya, penemuan televisi, penemuan telepon genggam. Mungkin pada tahun 2400 gitu akan ada agen perjalanan yang menawarkan tur keluar angkasa ya, dan lain sebagainya. Kemudian penyalahgunaan sains. Yang pertama adalah pencemaran udara akibat gas karbon monoksida dan senyawa timbal. Yang kedua pencemaran air. Yang ketiga penupesan lapisan ozon. Dan yang keempat bom atom atau bom nuklir yang dijadikan senjata perang. Bisa kebayang ya dulu pada saat Jepang mundur itu karena adanya di bomnya Nagasaki ya, di Jepangnya, sehingga dipukul mundur, walaupun bukan oleh Indonesia ya, tapi oleh negara sekutunya. Nah, ini materi tentang bab 1, hakikat, metode ilmiah, keselamatan kerja di lab, dan peranan fisika. Nah, pada episode yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang bagaimana membuat prosedur ilmiah dan keselamatan kerja pada saat kita melakukan praktikum gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.